bisa menjadi kualitas kan keluarga kecil kita ya Bu ya. Semua harus berkualitas, baik pendidikannya, rumah tangganya, ya semua. Di sini kualitas anak-anak kita, penerus generasi bangsa kita, yaitu anak-anak calon penerus, yaitu dimulai dari 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, ya Bu ya. Kita sering dengar ya. Rata-rata kan sini ada yang kader, ada yang sudah sering posyandu, itu kan sering digaungkan ya Bu ya. Dimulai dari calon pengantin. Nah, calon pengantin ini 3 bulan sebelum melakukan pernikahan, dia kan harus wajib lapor dulu ke kelurahan. Setelah ke kelurahan dia ke mana? Ke pelayanan kesehatan, ke Paskes. Setelah di Paskes dia akan diperiksa. Di sana dia akan mendownload yang namanya LC-Mil. Sudah pernah dengar Bu LC-Mil? Yang ibu hamil gitu. Ibu hamil, ibu catin, biasanya ini walaupun belum pernah dengar, nanti kan kita punya anak, punya ponakan yang akan mau menikah. Yang penting tahu LC-Mil itu harus di-download, nanti namanya elektronik siap nikah dan hamil ya Bu ya. Nah di sana nggak ada pemeriksaannya yang perempuan, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tensinya, anemia atau tidak, lingkar lengan atasnya, takutnya kek nantinya ya. Nah itu untuk kita kan calon ini nih, calon mereproduksi dan menciptakan generasi penerus kita. Nah jadi dia harus bergizi. Jadi tidak boleh dia kurang gizi atau nilainya kurang. Nanti jadi kan nanti dia akan mendapatkan namanya sertifikat siap hamil dan nikah. Nah di sana kan kelihatan apakah beresiko atau tidak. Kalau dia beresiko, misalnya dia anemia ataupun lingkar lengan atasnya kurang normal, kurang dari 23,5, dia akan diberikan penyuluhan oleh ahli gizi dari puskesmas untuk penyiapan mereproduksi tadi sebelum menikah. Jadi yang sebaiknya 3 bulan sebelum menikah. Yang calon suami juga begitu. Yang calon suami juga ditanyakan apakah merokok atau tidak ya Bu ya. Pentingnya supaya tidak terjadi yang sekarang ini yang lagi namanya stunting. Tahu ibu-ibu stunting? Apa Bu stunting? Gagal tumbuh, ya gagal tumbuh atau kurang gizi kronis. Jadi pertumbuhan dan perkembangan tidak normal ya Bu ya. Tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya ya Bu ya. Jadi itu namanya gagal tumbuh, kalau enaknya gagal tumbuh. Tapi kalau yang stunting itu pasti pendek ya Bu ya. Tapi kalau orang pendek belum tentu stunting ya. Nah yang stunting itu dari pertumbuhannya, dari perkembangan otaknya itu semuanya stunting. Jadi tidak normal. Kalau kita ini pendek, misalnya kita pendek ya kita alhamdulillah gak stunting karena masih normal semua, masih bisa mikir, masih bisa berbicara. Inilah ya Bu ya, sekolah masih bisa dan kayak gitu. Kalau yang namanya stunting tadi memang perkembangannya memang kurang, tinggi badannya, berat badannya, jadi kurang gizi kronis lah ibaratnya ya. Dari kurang gizi kronis itu bisa dari dalam kandungan, bisa setelah lahir kita harus memperbaiki yang lebih berat Ibu ya, agak sulit kalau lahir. Jadi kalau bisa dipersiapkan sebelum hamil, setelah hamil 3 bulan pertama masa kehamilan. Nah di sana. Terus di sini Bu saya mengenalkan juga itu stunting ya Bu. 1000 HPK. Nah sekarang ibu-ibu sudah pernah belum dengar Oma Peluk? Nah, Oma Peluk itu yaitu omongan amanah, perilaku lunak dan kasih sayang. Kalau kadernya mungkin tahu, kalau Bu Mariatun udah pinter tuh, kader kawakan itu ya, senior, sudah pakar kalau dia. Nah jadi ini Oma Peluk ini Bu, di sini Oma Peluk itu kalau apa ya, tentang KDRT, tentang perlakuan anak dan perempuan, perlindungan anak dan perempuan itu akan apabila misalnya kita menemukan KDRT ataupun anak-anak yang suka dipasung kita harus melaporkan ke petugas yang ada di Oma Peluk. Bu, di sini ada Oma Peluk nggak Bu? Ada di kelurahan. Itu tempatnya Pak apa itu? Yang di belakang kelurahan itu Bu. Kelurahan ada? Iya. Nah, di sini Banjarsari ya. Jadi ibu-ibu kalau ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa kita laporkan ke Oma Peluk sana. Di situ rumah yang bisa melindungi kita. Jadi kita bisa tinggal di sana untuk sementara. Apabila misalnya berantem yang udah parah kayak mana,
kita bisa ke sana ya sebelum di